Siapa sih yang gak tahu wibu? Orang yang suka nonton anime, suka Jepangan, atau orang yang suka ngehaluin waifunya. Jadi, apa sih wibu itu sebenarnya dan kenapa mereka dibenci? Halo semuanya, selamat datang di channel Kampus Wibu. Di sini gue admin Ci dan Kay akan membahas berbagai fenomena yang ada di masyarakat. Nah, pada video ini, fenomena yang akan kita bahas adalah wibu. Menurut Wikipedia, Japanophilia atau wibu adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan seseorang, terutama dari dunia barat, yang menyukai budaya populer dari Jepang. Singkatnya, wibu adalah orang yang suka anime, manga, dan berbagai budaya Jepang atau hal-hal yang ada kaitannya dengan Jepangan. Pada awalnya, istilah wibu dipakai buat ejekan kepada orang-orang yang terobsesi berlebihan dengan budaya pop Jepang, seperti anime dan manga, yang mengabaikan bahkan menjelekkan budayanya sendiri, seringkali dengan cara yang dianggap menjengkelkan atau ekstrim. Tapi, seiring perubahan zaman dan globalisasi, maknanya bergeser menjadi istilah umum dan identitas positif bagi para penggemar budaya Jepang. Di Indonesia sendiri, sekarang wibu udah ada di mana-mana dan tak kenal usia. Mulai dari anak-anak sampai bapak-bapak sekalipun masih ada yang jadi wibu. Ada yang jadi wibu karena diajak teman, ada yang jadi wibu karena nggak punya teman, ada juga yang emang dari kecil udah suka nonton anime atau kartun Jepang dari TV. Jadi, gak heran lah kalau sekarang-sekarang ini jumlah wibu itu membeludak di berbagai belahan dunia. Udah bukan rahasia lagi, semakin ramai fans atau penggemar dari suatu hal pasti melahirkan fandom yang toksik, entah itu dari fans K-pop, bola, game, termasuk wibu itu sendiri. Wibu sering dikaitkan dengan stigma-stigma seperti cringe, bau bawang, no-lab, introvert, gooners, dan lain-lain. Kenapa ini bisa terjadi? Oknum. Kita mulai dari faktor yang paling sederhana. Jadi, karena perbuatan satu atau beberapa wibu yang problematik, orang-orang menganggap semua wibu itu sama. Satu wibu halu, semua wibu halu. Satu wibu stres, semua wibu itu stres. Padahal, nyatanya tidak. Belum lagi pengaruh sosial media seperti TikTok atau YouTube yang seringkali memframing wibu dengan hal-hal yang negatif. Yang viral itu selalu yang paling aneh, bukan yang paling normal. Wibu waras, mandi, kerja, dan normal gak pernah masuk for your page. Tapi wibu yang halus sama waifunya, nyium-nyium guling gambar cewek anime selalu rame. Yang kedua, fanatik. Wibu yang udah fanatik menganggap anime bukan lagi hiburan, tapi udah jadi agama. Beda selera dikit langsung diserang. Gak terima ketika anime kesukaannya dianggap jelek. Padahal itu hak setiap orang buat suka atau gak suka terhadap sesuatu. Masalahnya itu bukan cuma di fanatiknya, tapi juga sampai ngerendahin orang lain. Itu gak respect banget loh. Yang ketiga, freak atau aneh. Ini nih faktor yang bikin orang langsung ilfeel. Bersikap aneh kayak bawa-bawa anime di situasi yang gak tepat. Gak tahu kapan waktunya serius atau bercanda. Anime itu kontekstual. Kalau semua situasi dipaksa masuk ke anime, yang capek bukan cuma lu, tapi orang di sekitar. Gak semua orang ngerti yang lu ngerti, jadinya bikin gak nyambung kalau lagi ngobrol. Ansos. Stigma yang beredar, wibu itu ansos atau jarang bersosialisasi. Mereka cenderung asik dengan dunianya sendiri, perilaku seperti mengurung diri di kamar, nonton anime, malas ngobrol dengan orang lain, menghindari interaksi sosial, bisa memperburuk kondisi. Manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan manusia lainnya untuk bertahan hidup. Yang paling noticeable juga wibu itu bawa badan. Ini gak semua, tapi banyak banget komplain saat event-event tertentu. Orang-orangnya itu kayak gak mandi. Ini udah pasti cuma oknum. Karena ini bukan ciri wibu, ini udah orang yang kurang jaga kebersihan. Ribut fandom yang gak jelas. Kalau konteksnya wibu, ada aja gitu yang ngebandingin anime ini paling baik, dan semua tuh harus ngikutin dia. Pertama-tama, anime itu seni, ada yang suka dan ada yang enggak. Jadi jangan paksa pendapat kalian tuh ke publik. Menganggap waifu itu nyata. Ini pribadi, gue gak terlalu tahu, karena orang yang gue kenal tuh obses terhadap waifunya tuh gak sebegitunya. Kalau dijadikan bercandaan sih gak apa-apa ya. Tapi kalau udah bener-bener nganggap cewek beneran itu sampah, waduh, mending ke psikiater dah. Jika kalian tergolong dalam salah satu stigma tersebut, maka saatnya kalian berubah. Yang paling penting, anggap anime hanya hiburan, bukan identitas hidup kalian. Kehidupan tuh gak seindah di anime. Walaupun di anime ada juga yang hidupnya gak indah. Solusi yang pertama, supaya kalian menjadi wibu yang baik adalah dengan menjadikan anime itu sebagai hiburan semata, bukan kehidupan. Dengan begitu, kalian tahu mana yang jadi prioritas. It's okay nonton anime, gak ada yang salah. Asal nontonnya di sela-sela waktu sambil menjalani kehidupan kalian sehari-hari. Touch on Grass. Tenang-tenang,
Ini bukan berarti kalian harus nyentuh rumput beneran, tapi maksudnya lo harus sesekali keluar rumah, entah itu ngobrol atau ketemu orang, supaya lo gak lupa caranya bersosialisasi. Biasain ngobrol dengan orang lain supaya lo terbiasa gak freak. Bau badan, udah pasti harus mandi yang bener, pakai deodoran ketika pergi, dan bawa baju ganti kalau baju kalian tuh udah basah. Jadi inilah alasan-alasan kenapa wibu dibenci. Walaupun banyak stigma yang gak bener, tapi begitulah. Oknum yang viral akan pasti merubah pandangan semua orang terhadap suatu kelompok, apalagi yang negatif. Jika kalian wibu, ya gak apa-apa, semua orang punya kesukaannya sendiri. Tapi ya jangan melakukan hal-hal yang berlebihan dan selalu respect kepada orang sekitar. Jadi itu saja, kami admin Kay dan Ci, pamit undur diri dan nantikan video lainnya. Terima kasih.